Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Adelia dengan NIM 121071111 dari kelas 4A Perbankan Syariah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih e-commerce dan marketplace itu. Jadi di sini saya diberikan 5 pertanyaan. Nah, apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari e-commerce itu sendiri apa. Nah, pengertian dari e-commerce sendiri adalah electronic commerce atau transaksi jual beli produk baik jasa maupun barang yang dibantu dengan adanya internet melalui platform website. Sederhananya, pengertian e-commerce adalah gambaran segala transaksi jual beli atau komersial menggunakan internet. Untuk melakukannya, tentu Anda membutuhkan perangkat seperti smartphone, laptop, atau komputer, tablet. Nah, mengapa e-commerce sangat banyak digunakan di Indonesia? Dikarenakan untuk beberapa tahun terakhir, belanja online melalui e-commerce Indonesia telah menjadi tren tersendiri di tengah masyarakat. Seperti diketahui bersama, e-commerce adalah platform jual beli produk di suatu website secara online. Karena minat konsumen dalam berbelanja online terus meningkat. Setiap e-commerce saling beradu menawarkan promo dan layanan terbaik untuk merebut hati masyarakat agar melakukan transaksi di tempatnya, maka dari itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Dan untuk marketplace, hal ini bisa terjadi karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang mulai memahami kemudahan teknologi. Para pengguna teknologi atau smartphone semakin banyak membuka toko di marketplace online dikarenakan sangat mudah, praktis, dan murah. Para penjual tidak memerlukan biaya untuk membuka tokonya. Nah, jangkauan pasarnya juga sangat luas. Sebenarnya keduanya tidak jauh berbeda. Yang membedakan antara keduanya itu hanyalah dari contoh dari penggunaan aplikasinya saja. Nah, aplikasi dari e-commerce sendiri ada Alibaba, Amazon, Traveloka. Untuk contoh aplikasi marketplace juga ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua nih, bagaimana sih pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? Mari sini saya jelaskan. Dampak e-commerce dan marketplace pada proses bisnis tradisional sekarang dapat memenuhi perubahan kebutuhan konsumen. Ruang lingkup dan pemasaran produk juga akan semakin luas dalam proses jual beli melalui jejaring yang aman. Nah, yang ketiga, apa saja sih tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Mungkin untuk e-commerce dan marketplace ini memiliki berbagai peluang bagi para pelaku bisnis digital. Pertama, dengan menggunakan platform e-commerce, bisnis dan menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa terkendala oleh batasan geografis. Kedua, e-commerce dapat meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha dan mempekerjakan karyawan. Ketiga, e-commerce juga memungkinkan para pelaku bisnis untuk mengumpulkan data konsumen yang dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis dalam bisnis. Namun nih, meskipun e-commerce dan marketplace memiliki peluang yang besar, terdapat juga berbagai tantangan nih yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis digital. Yang pertama, dari segi persaingan yang sangat ketat di dalam e-commerce dan marketplace dapat membuat bisnis sulit untuk bertahan dan berkembang. Kedua, kepercayaan konsumen terhadap bisnis online ini masih relatif rendah sehingga memerlukan upaya ekstra dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, risiko keamanan informasi dan privasi juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh bisnis e-commerce. Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut, para pelaku bisnis digital perlu mengadopsi strategis yang tepat. Pertama, bisnis harus memperkuat branding dan reputasi mereka dengan menghadirkan pengalaman yang baik dan membangun kepercayaan konsumen melalui testimoni dan review yang baik. Kedua, bisnis harus memperkuat keamanan data dan privasi konsumen dengan melakukan proteksi data yang baik. Ketiga, bisnis harus terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Selanjutnya, nomor 4, bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia.
Regulasi dan kebijakan pemerintah sangatlah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia, tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan interaksi online. Masyarakat di kota-kota besar kini menjadikan e-commerce sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa e-commerce dan marketplace di Indonesia akan terus berkembang. Bisnis ini memiliki nilai bisnis yang sangat besar. Penguatan infrastruktur teknis bisnis dan strategi pemasaran digital tak diragukan lagi memainkan peranan penting untuk meningkatkan profitabilitas e-commerce dan marketplace. Nah, nomor 5, bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia? Selama penerapan social distancing menjadi peningkatan volume transaksi perdagangan di perusahaan e-commerce dan marketplace di Indonesia berdasarkan data BPS. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan lebih dari 75%, sebanyak 25,53% pelaku usaha terdampak besar pada usaha penyedia akomodasi dan penyedia makanan dan minuman untuk usaha yang mengalami peningkatan pendapatan lebih dari 75%, yaitu usaha untuk skala perdagangan besar dan eceran. Perbaikan dan perawatan untuk kendaraan seperti mobil dan sepeda motor, e-commerce dan marketplace memiliki peran dalam bidang ekonomi bagi pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Perubahan pola perilaku masyarakat terjadi masa pandemi COVID-19, yaitu dengan berbelanja online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor kenyamanan merupakan alasan masyarakat beralih untuk berbelanja online. Kenyamanan berbelanja ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kenyamanan bisa melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah dan transaksi bisa dilakukan selama 24 jam. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam berbelanja online adalah kepercayaan, harga, kenyamanan, dan ketersediaan barang. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap perilaku berbelanja online masyarakat adalah kualitas suatu produk yang baik, keamanan dalam melakukan transaksi, desain website yang mudah digunakan, dan perilaku konsumtif dari masyarakat yang suka berbelanja. Sedangkan faktor utama untuk berbelanja online negara-negara di Eropa adalah kepuasan pelanggan. Selain itu, waktu pengiriman barang, standar yang tinggi, dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan berbelanja langsung. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang apa itu e-commerce dan marketplace. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.